Pemirsa, ratusan warga antre dan berdesakan demi bisa berolahraga di Jakarta International Velodrome pagi tadi. Sebagian warga mengabaikan aturan jaga jarak fisik. Antrian mengular di pintu masuk Jakarta International Velodrome, Rawamangun, Jakarta Timur pagi tadi. Ratusan warga berimpitan untuk bisa memasuki arena olahraga tersebut. Panjangnya antrian membuat warga mengabaikan protokol kesehatan. Sebagian warga berdesakan dan tidak menjaga jarak fisik. Sementara itu, petugas menggelar razia masker di sepanjang Jalan Hayamuruk, Jakarta Barat pagi tadi. Petugas menemukan warga yang berolahraga tanpa mengenakan masker. Sebagian pesepeda bahkan kabur saat melihat kedatangan petugas. Sebagian yang lain kedapatan tidak mengenakan masker dan mendapat sanksi. Sanksi yang diberikan berupa denda Rp250.000 dan menyapu jalan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan gencarkan tes COVID-19. Tindakan ini diambil lantaran masih tingginya persentase warga DKI Jakarta yang positif COVID-19. DKI Jakarta masih menempati angka tinggi secara harian dalam penambahan jumlah pasien COVID-19. Bahkan sebanyak 66% warga DKI tercatat masuk dalam kasus konfirmasi tanpa gejala. Untuk meminimalisir penyebaran, pemerintah DKI Jakarta akan terus menggencarkan tes COVID-19 dengan target mencapai 5.000 tes per hari. Meski terus meningkat, namun persentase positif virus COVID-19 di DKI Jakarta mencapai 5,2%. Angka tersebut masih mendekati ambang batas ideal yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia, yakni 5%. Yang positif, mengisolasi yang positif. Karena itu kami meningkatkan testing. Ketika meningkatkan testing, maka warga yang sudah terpapar jadi ditemukan. Lalu angka positifnya tentu saja menjadi bertambah. Tapi angka positif bertambah itu dalam rangka menemukan orang-orang yang positif supaya bisa diisolasi. Pasca Wakil Wali Kota Solo dinyatakan positif COVID-19, Balai Kota Solo disemprot disinfektan. Beberapa gedung ditutup dan sebagian ASN kembali bekerja dari rumah. Seperti inilah saat kantor Wali Kota dan komplek kantor pemerintah Kota Solo disemprot disinfektan. Area parkir dan ruang terbuka tidak luput dari penyemprotan.
Penyemprotan digelar untuk memutus penyebaran COVID-19. Kendati sebagian gedung ditutup dan aparatur sipil negara bekerja dari rumah, Wali Kota Solo menegaskan layanan masyarakat tetap berjalan. Tetap jalan karena saya akan melayani masyarakat. Jadi kalau untuk yang layanan masyarakat langsung ke pribadi saya mungkin bisa ditunda besok-besok, tidak ada persoalan. Namun kalau untuk pelayanan masyarakat secara umum jalan. Jadi untuk yang di BFA hanya BKPPD, Bapeda dan Disdak, itu aja yang harus kita lakukan. Sebelumnya Wali Kota Surakarta, pejabat pemerintah kota dan wartawan menjalani tes swab. Pemeriksaan diutamakan bagi yang pernah berinteraksi langsung dengan Wakil Wali Kota Surakarta, Ahmad Purnomo. Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudiatmo beserta istri dan pejabat pemerintah kota kemarin menjalani tes swab di Balai Kota Surakarta. Pemeriksaan digelar untuk mencegah penyebaran COVID-19 setelah Wakil Wali Kota Surakarta Ahmad Purnomo dinyatakan positif corona. Tes swab ini diutamakan bagi yang pernah berinteraksi langsung dengan Ahmad Purnomo. Selain Wali Kota dan pejabat Pemkot Surakarta, puluhan wartawan yang bertugas di Balai Kota juga jalani tes swab. Puluhan wartawan ini pernah meliput kegiatan Wakil Wali Kota Ahmad Purnomo sepekan terakhir. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo yang sempat bertemu Wakil Wali Kota Solo menjalani swab tes. Hasilnya Presiden Joko Widodo negatif COVID-19. Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana menjalani swab tes COVID-19 secara berkala. Hasilnya Presiden Jokowi dan Iriana negatif COVID-19. Hal ini disampaikan Presiden Jokowi saat berolahraga di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Sabtu pagi kemarin. Presiden juga meminta agar masyarakat selalu berolahraga untuk meningkatkan imunitas tubuh serta mematuhi protokol kesehatan. Oh ya, tadi malam sudah keluar hasil tes swabnya, alhamdulillah negatif. Ibu juga negatif, ya. Mungkin ada pesan untuk masyarakat? Ya, saya ini sudah berulang-ulang mengajak masyarakat untuk menjaga imunitas tubuh dengan berolahraga secara rutin, makan makanan yang bergizi, kemudian jangan lupa pakai masker, dan cuci tangan sehabis aktivitas. Jangan masuk ke dalam kerumunan, jaga jarak, itu yang paling penting, harus kita jaga terus. Presiden Joko Widodo menjalani swab tes karena sebelumnya bertemu Wakil Wali Kota Surakarta Ahmad Purnomo Jumat lalu. Ahmad Purnomo dinyatakan positif COVID-19 dan harus dikarantina. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, surat rekomendasi dukungan Partai Perindo terus diberikan kepada pasangan calon kepala daerah yang akan bertarung di Pilkada Serentak 2020. Partai pimpinan Haritanu Sudibyo ini melakukan penjaringan dan seleksi yang cukup ketat sebelum menjatuhkan dukungan kepada calon kepala daerah. Pandemi COVID-19 tak membuat Partai Perindo mengendorkan penjaringan dan seleksi calon kepala daerah di berbagai daerah. Di Sumatera Utara, Partai Perindo memberikan dukungan kepada 2 calon kepala daerah yang akan bertarung di Pilkada Serentak 2020. Dukungan pertama diberikan kepada calon Bupati Petahana Humbang Hasundutan atau Humbahas, Sumatera Utara, Dosmar Banjarnahor, dan calon Wakil Bupati Oloan Penababan. Berikutnya, Partai Perindo memberikan dukungan kepada calon Petahana Wali Kota Gunung Sitoli, Lakhomizaro Zebua, dan wakilnya Soaa Lauli. Yang pertama, kami sangat berterima kasih kepada Pak Haritanu sebagai Ketua Umum, Pak Sekjen, dan semua pengurus, Pak Rudi juga Provinsi, Pak Guntur sebagai Ketua Kabupaten. Sekali kami berterima kasih. Ini menjadi momen penting bagi kami
untuk melangkah hal yang lebih bagus ke depan. Dan ini satu bukti bahwa kami dipercaya dan diberikan mandat oleh Partai Perindo bagaimana memajukan Kota Gunung Sitoli ke depan. Partai Perindo berharapan dukungan ini dapat membawa kedua pasangan ini kembali memimpin daerahnya 1 periode lagi. Sehingga pembangunan dan kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat di periode pertama bisa dilanjutkan demi mensejahterakan masyarakat daerah. Selama ini kita lihat. Nah, mungkin ke depan dengan kemenangan periode kedua ini akan lebih mudah untuk menjangkau cita-cita pengembangan dan sesuai juga cita-cita Partai Perindo, Indonesia sejahtera, Sumut sejahtera, dan Humbang Hasundutan sejahtera. Partai Perindo akan selalu mendukung pasangan calon yang mempunyai program pro rakyat di Pilkada serentak 2020. Hal ini sesuai dengan misi dan visi Partai Perindo, yaitu untuk membangun Indonesia sejahtera. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda.